Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Bapak Dr. Irham MA MPD. Pada kesempatan kali ini saya Teguh Faryawan akan membawakan materi yang berjudul tentang Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Nilai-nilai dan tradisi keulamaan Nusantara. Proses perubahan dalam struktur sosial masyarakat Majapahit Hindu-Buddha yang menempatkan kalangan rohaniwan keagamaan pada kedudukan tertinggi. Menjadi masyarakat Muslim di pesisir utara Jawa, jejak-jejaknya tersebar dalam berbagai cerita mitos dan legenda yang berkaitan dengan daya sakti. Tu'lah karomah maunah yang diletakkan pada para tokoh Wali Songo, pusaka-pusaka dan murid-muridnya yang seringkali dikisahkan sangat fantastik ditilik dari konteks keyakinan pada daya sakti yang merupakan warisan ajaran kapitayan itu. Dapat diketahui bagaimana proses terjadinya pemuliaan dan pengeramatan terhadap makam-makam tokoh Wali Songo yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara dari masa lampau hingga saat ini. Keragaman paham kesufian Nusantara. Menurut James Pecho dan Purifying in the Faith tahun 1979, Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Keberadaan Suluk Wuji, Primbon, Bona, Suluk Linglong, Suluk Sukarsa, Suluk Sujina, Suluk Syekh Malaya, Suluk Pustaka Rancang, Serat Dewa Ruci, dan Serat Cebelok menunjukkan bukti bahwa perkembangan Islam di Jawa, khususnya di era Wali Songo, lebih didominasi oleh paham kesufian. Tokoh paham wujudiyah yang terkenal di kalangan filsuf maupun tasawuf adalah Husain bin Mansur al-Hallas, Abu Yazid Bustami, Syihabuddin Suhrawardi, Al-Muhyiddin Ibnu Arabi. Dalam doktrinnya, Al-Hallas mengajarkan pahamnya yang meliputi 3 hal, yakni yang pertama hulul, yakni ketuhanan menjelma ke dalam diri insan, nasud. Yang kedua, al-haqiqatul al-muhammadiyah atau Nur Muhammad sebagai asal usul kejadian, amal perbuatan dan ilmu pengetahuan, dan dengan perantaranya seluruh alam dijadikan. Yang tiga, Wadhul Adyan, kesatuan segala agama. Pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha. Salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambilan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kapitalis seperti Duku, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan pondok pesantren. Gagasan guru bakti dalam sila krama mencakup 3 guru yang disebut dengan Triguru, yaitu yang pertama orang tua yang melahirkan disebut dengan guru rupaka, guru yang mengajarkan pengetahuan. Yang kedua ruhani, guru pengajian. Yang ketiga raja, guru wisesa. Gagasan Triguru ini sampai sekarang masih bisa kita temukan dalam masyarakat Muslim Madura yang mengenal konsep Bapak, Babu, Guru, Ratu. Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Dr. Teologi G. Teologi Begaud dalam Jepang Spock
Vertoningen tahun 1938 mengemukakan bahwa wayang kulit purwa yang dikenal sebagaimana sekarang ini ialah produk yang dihasilkan oleh para wali-wali penyebar Islam. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana diterangi oleh Sukmono adalah bukti Islamisasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Bukti asimilasi lain dalam usaha mengislamkan anasir Hindu adalah mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari masyarakat dewasa itu dengan ajaran Islam. Tradisi keagamaan Islam tampak ditinjau dari aspek sosiohistoris. Terjadinya perubahan pada adat, kebiasaan, dan tradisi kepercayaan di Nusantara, khususnya di Jawa, pasca runtuhnya Majapahit. Tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sebagai akibat dari pengaruh kuat oleh para pendatang asal negeri tanpa yang beragama Islam, dan ditandai kehadiran dua bersaudara yakni Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1440 Masehi yang disusul hadirnya pengungsi-pengungsi asal tanpa pada rentang waktu antara 1446 Masehi hingga 1471 Masehi. Transvaluasi nilai-nilai menjadi Islam Nusantara. Sepanjang proses transvaluasi nilai-nilai dari nilai-nilai Majapahit menuju nilai-nilai Islam, Wali Songo penyebar Islam dan penerusnya berusaha mengubah pula hal-hal yang bersifat kapitayan dan Hindu-Buddha yang belum sesuai dengan Islam. Terdapat 3 hal pokok yang diubah oleh Wali Songo dalam proses penyesuaian dengan ajaran Islam. Yang pertama, kebiasaan samadhi atau disebut dengan puji Mahanika Cipta diubah menjadi salat wajib. Yang kedua, kebiasaan sesaji dan ketutup diubah menjadi pemberian sedekah. Yang ketiga adalah kebiasaan yang meniru dewa dalam upacara perkawinan seperti menanam pohon kelepu, dewa daru, menabuh gamelan. Nanya wanita yang melukakan kehadiran dewa dalam gerak tari tayuban dihilangkan dengan jalan kebijaksanaan sehingga dapat membuka hati rakyat banyak. Islamisasi Kapitayan dan Hindu-Buddha. Proses Islamisasi Kapitayan dan Hindu-Buddha sebagaimana dikemukakan di atas, jejak-jejak dakwaannya masih dapat kita lacak melalui pengajian ulang praktik-praktik keberagaman umat Islam di Indonesia, baik melalui pengajian nilai-nilai sosial, kultural, religius, adat kebiasaan masyarakat, warisan seni dan budaya, falsafah hidup, tradisi keagamaan, aliran-aliran tarekat, bahkan dari aspek penyerapan bahasa asing maupun penyesuaian bahasa asing ke dalam bahasa setempat. Dalam konteks praktik-praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat muslim di Nusantara yang berhubungan dengan gerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Tampak sekali jejak-jejak usaha membumikan ajaran Islam melalui usaha dakwah yang disebut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid tahun 1981 sebagai pribumisasi Islam. Selanjutnya, usaha dakwah Islam melalui proses islamisasi ajaran Kapitayan dan Hindu-Buddha. Tampaknya yang paling cepat dan masif adalah melalui pengembangan duku-duku yang semula tempat bermukimnya para siswa, padepokan yang merupakan lembaga pendidikan Kapitayan tempat bermukimnya para cantrik. Melalui lembaga-lembaga pendidikan lokal, itulah ajaran Islam yang disesuaikan dengan Kapitayan dan Hindu-Buddha dapat berkembang dengan cepat di tengah masyarakat. Sebab semakin banyak duku dan padepokan baru tumbuh di tengah masyarakat,
maka semakin banyak pula orang yang menjalani kehidupan sebagai seseorang wiku atau cantrik, di mana ajaran Islam yang mirip dengan tatanan Siwa Buddha bagi wiku dan tatanan kapitayan bagi cantrik itu semakin berkembang luas di tengah masyarakat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.